Oke, udah kelihatan semua ya. Siap, Bang Satria. Oke, ini belajar forex untuk pemula. Yang topik pertama nih, ya ada banyak ya, ada 11 topik kita nih malam ini. Ada pengenalan forex, trading platform, pair pitch, lot leverage, money management, candlestick, support resistance, trend line, market trend, engulfing, jenis-jenis trader, sama gimana cara follow sinyalnya dan kembangkan akun. Oke, lanjut. Pengenalan forex. Ada yang belum tahu di sini siapa yang belum tahu, benar-benar belum tahu forex itu apa? Oke, coba diikutin aja ya, Bang ya. Forex itu kepanjangan dari foreign exchange. Jadi penukaran mata uang asing, pasar mata uang. Jadi kalau misalkan ini sama aja kayak kayak berbisnis ya. Kalau bisnis makanan kan jual beli makanan. Nah, kalau forex ini jual beli uang. Oke, ada beberapa mata uang nih, Indonesian rupiah, ini IDR, Indonesian rupiah, ini Singapura dolar, SGD, Euro, EUR, European United, akhirnya nggak tahu nih apa, lupa. Australian dollar kita biasa simbolnya AUD, pound sterling, GBP, Great Britain pound sterling, United States dollar, USD. Oke, sampai sini paham ya semua ya. Ini kan cuman yang simbol-simbolnya nanti yang ada di chart, ini simbol-simbolnya nih. GBP, AUD, USD. Oh, Swiss franc nggak ada nih. Swiss franc itu CHF nanti di dalamnya. Oke, lanjut ya. Pasar forex ini jadi perputaran uang di dalam pasar forex itu sampai 5 triliun dolar per hari. Nih, pasar forex. Jadi kalau dalam suatu pasar-pasar kayak tradisional gitu kan ketahuan putaran uangnya. Bang Riko, kenapa nih Bang? Yang lain ada kan? Oke, lanjut ya. Ini perputaran mungkin sekarang ini udah naik nih sampai 6,3 kalau nggak salah. 6,3 triliun US dollar. Jadi kalau misalkan eh, mau menggerakkan pasar ya harus punya segini gitu. Cuman kan banyak banget. Nah, ini ada pasar lagi, pasar cryptocurrency. Pasar kripto ini kan baru ya. Teman-teman pasti udah tahu dong ya, banyak banyak kabar-kabar di luar sana yang tentang kripto kan. Nah, ini perputaran uang hariannya hanya 140 miliar USD volumenya. Dan ini biasanya akan bertambah karena yang ini udah lama aja dia baru segini gitu. Cuman yang ini masih baru dia udah sampai segini. Cuma kita nggak tahu lah ya kalau kedepannya akan seperti apa gitu. Nah, kalau ini saham, ada Tesla, Alibaba, ada Apple, ada segala macam lah banyak. Nah, ini putaran uangnya itu sampai 25 miliar USD putaran uangnya. Ini yang main ini biasanya orang kaya karena eh, apa butuh uang besar gitu. Punya aku nggak ada suaranya ya. Coba yang itu jangan di mute Bang suaranya. Oke, jadi udah tahu ya ini putaran hariannya nih.
Ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Oke, lanjut ya. Nah, ini apa itu forex trading? Forex trading ini perdagangan mata uang. Jadi yang kayak saya bilang tadi awal, kalau bisnis itu bisnis makanan contohnya ya jual beli makanan gitu. Kalau perdagangan mata uang ini ya uang yang kita belanjakan gitu. Kita beli uang, kita jual uang. Ini pertukaran mata uang dan jual beli mata uang. Oke? Ada yang belum paham nggak forex itu apa? Bang Niko, yang mau ditanyain apa nih Bang? Oke, lanjut ya. Oke, ini cara lama offline money changer. Cara barunya online forex broker. Jadi kalau dulu teman-teman eh, cara berdagangnya itu ke money changer, beli misalkan dolar gitu, teman-teman beli dolar, habis itu teman simpen, baru beberapa bulan kemudian jual lagi gitu. Jadi ini cara lama. Cara barunya ini yang kemarin saya bilang tentang halal dan haramnya forex ya. Jadi karena banyak yang mau berdagang uang, berdagang ke money changer gitu. Karena karena apa ya? Karena terlalu banyak yang mau berdagang uang, maka dibuatlah yang simple. Jadi yang diperdagangkan adalah nilainya aja gitu. Jadi sama kayak kayak perusahaan dulu. Kalau perusahaan dulu nyimpen data kan tulis tangan, tulis tangan. Cuman kan lama-lama kan kalau semakin banyak datanya kan human errornya makin banyak gitu. Karena itu dipersimpel, diciptakanlah komputer. Jadi semuanya ada di komputer. Nah sama seperti ini. Dulunya ini money changer. Jadi datang ke money changer. Nah sekarang udah nggak susah lagi. Sekarang berdagangnya udah melalui rumah, udah di mana-mana bisa berdagang gitu. Jadi nggak usah capek-capek ke money changer, ngabisin ongkos. Sekarang udah gampang. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Perbedaan money changer sama ini. Jadi ini nggak beda, ini sama. Cuma beda ini udah pakai sistem, ini masih ini. Ada yang nanya? Nggak ada ya? Lanjut. Bagaimana trader membuat keuntungan? Jadi misalkan kalau misalkan ke money changer beli 1 USD hari ini, misalkan 5 nanti ya Bang iPhone. Sabar. Nanti ada kok itu. Jadi kalau hari ini beli 1 USD, contoh harganya 15.000, besoknya 1 USD udah naik jadi 20.000, jadi profitnya 5.000 gitu. Jadi eh, yang kita perdagangan di forex itu nilai 5.000-nya ini aja gitu. Oke, lanjut ya. Kalau ini kan gampang nih dimengerti nih. Hari ini 15.000 udah dibeli, besok dijual lagi 20.000. Oke. Nah, kalau misalkan itu kan yang tadi kan 1 USD. Nah, kalau misalkan kita beli 1,5 juta, dapat misalkan 100 USD. Nah, misalkan 100 USD besoknya udah jadi 2 juta, kan untungnya 500.000. Jadi, nah bisa dibayangin ya kalau misalkan kita berdagangnya lebih dari 1,5 juta gitu. Berapa keuntungan yang bisa kita dapat? Kurang lebih gitu. Oke? Ada yang nanya nggak nih? Kok bisa dapat untung yang dari ini?
Kalau misalkan besoknya turun, kita rugi, Bang. Bang Rilmi. Kalau sell kok juga untung, wah ini bagus nih pertanyaannya nih, siapa nih? Yuditya Adi Nganjuk. Ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Kalau turun kok untung? Kalau di sell kok bisa untung? Ayo yang udah ini nggak? Ada yang bisa nanya nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan di sell kenapa bisa untung? Coba jawab dulu, jawab dulu. Karena menjualnya di harga tinggi. Enggak. Maksudnya kalau misalkan harganya turun kenapa bisa untung juga? Gitu. Salah, nggak ada yang benar. Enggak, kalau misalkan Bang Rahmat, kalau misalkan di chart itu harganya turun, tapi kita sell, nah kok kita bisa untung? Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Saya paham nih pertanyaannya Bang siapa tadi? Bang iPhone ya? Nggak tahu deh. Jadi kalau kok misalkan kita sell harganya turun, bisa kita dapat untung, padahal barangnya udah dijual gitu. Salah. Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Short sell, ya oke, jawabannya oke nih, short sell. Tapi kenapa bisa kalau di sell itu kenapa turun? Kenapa bisa untung gitu? Ya, saya paham Bang Robi perdagangan dua arah. Maksudnya ada yang paham nggak? Ini mesti paham dulu, jangan masuk chart dulu. Sebenarnya gitu. Pinjam broker, nggak ada yang benar. Kebalikannya. Karena harganya turun. Iya, maksudnya kan udah sell. Nih buat teman-teman nih. Kan kita udah ngejual barangnya. Tapi pas harganya turun kenapa kita bisa untung gitu? Nggak ada yang paham. Ya udah, saya jelasin ya. Tadi ada yang benar sih, eh, ada yang bilang euro ditukar USD gitu. Jadi euro, misalkan euro USD, euro garis miring USD. Buy dan sell itu hanya simbol. Jadi itu euro untuk USD. 1, sekian misalkan. Jadi kalau misalkan kita buy, itu namanya kita beli euro. Kalau misalkan kita sell, itu namanya kita beli dolarnya, USD-nya. Tapi di chart, itu euro terhadap USD. Jadi kalau kita misalkan sell, itu namanya kita beli USD-nya. Kayak gitu, kurang lebih. Oke? Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada di luar sana ada yang nanya, kok misalkan udah dijual barangnya bisa ini? Sell itu hanya simbol. Oke? Lanjut ya, ini udah paham lah ya. Apakah faktor yang mempengaruhi harga mata uang sebuah negara? Ini ekspor import nih, kalau misalkan dalam satu negara ekspor impornya bagus, logistiknya bagus, itu memungkinkan untuk kenaikan mata uang gitu. Inflasi ini kayak inflasi ini banyak ya, mungkin salah satunya bisa dilihat dari kalau terlalu banyak mencetak uang, mungkin kan ada pertanyaan kenapa kalau misalkan utang Indonesia ribuan triliun kenapa nggak cetak uang aja gitu. Jadi nilai mata uang itu semakin turun biasanya karena inflasi. Inflasi itu kayak, ya itulah salah satu contohnya, terlalu banyak uang beredar, jadi orang nggak butuh uang lagi. Nih inflasi. Oke. Yang ketiga ini political stability. Jadi ada politik juga mempengaruhi harga apa kekuatan
mata uang suatu negara gitu. Misalkan kerjasama antar negara gitu. Kalau misalkan apa kerusuhan, kayak misalkan kerusuhan 98 itu kan, sorry, yang waktu kerusuhan 98 kan rupiah sempat jadi 24 ribuan tuh. Jadi kalau misalkan ada kerusuhan dalam satu negara, ya orang nggak ada yang mau beli mata uang kita gitu. Jadi ya semakin menurun. Interest rate ini suku bunga. Suku bunga, aduh. Interest rate ini suku bunga. Suku bunga ini akan mempengaruhi kenaikan nilai suatu mata uang gitu. Jadi kalau misalkan Bank Mandiri Indonesia menaikkan suku bunga misalkan dari 7% menjadi 7,2%. Nah, itu otomatis mata uang akan menguat karena semakin banyak orang yang mau beli lagi dari luar gitu. Nah, ini utang negara, government debt. Jadi semakin banyak utangnya ya uangnya jadi nggak laku gitu. Jadi turun mata uangnya. Nah, ini 5 ini adalah yang bisa mempengaruhi pergerakan mata uang. Oke, ada yang nanya nggak di sini? Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai mata uang suatu negara. Ada yang tanya nggak? Sabar ya Bang Satria, ini soalnya banyak teman yang nggak tahu juga. Jadi ikutin aja ya, nanti ada kok teknikalnya. Perang ya, perang masuknya dalam political stability. Ngaruh Bang ke mata uangnya tapi Bang ya. Mata uangnya RUR, Russian RUR. Kalau kita nggak beli RUR ya kita nggak tahu. Berapa persen pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pergerakan mata uang? Kurang lebih di bawah 50% lah Bang. Ada kok Bang, perdagangkan IDR sama mata uang lain. Cuma kalau misalkan IDR sama mata uang lain kan kita semua punya rupiah. Langsung aja beli ke money changernya. Rusia dan Ukraina sebenarnya nggak ada hubungan sama USD Bang. Cuman bisa aja USD supply senjata gitu kan. Jadi dolar Amerikanya jadi naik. Nanti ya Kak, kalau yang di luar topik nanti dulu ya. Ada yang nanya nggak? Oke lanjut. Ini yang mempengaruhi eh, apa? Eh, Nah ini siapa aja yang trading forex? Masih kurang paham Bang soal pertukaran mata uang. Yang belum paham di mana nih Bang Niko? Oke, ini aja ya. Siapa aja sih yang trading forex? Trading forex ini ada central bank, commercial bank, large corporation. Nah ini kalau kita bisa bilang nih big guys. Ini yang tiga ini nih. Tiga ini big guys. Big guys ini dialah yang aslinya menggerakkan harga gitu. Jadi
ya kurang lebih dia menggerakkan harga lah. Dia yang punya hak untuk menggerakkan harga gitu berdasarkan keuangan yang besar gitu. Nah ini spekulan, investment and hedge fund ini, forex company kayak broker itu spekulan. Ini spekulan. Jadi setelah ini menggerakkan harga, baru spekulan masuk. Baru, nah di sini kita individual retail. Biasa kita kenalnya retail trader. Nah kita di sini kita tidak punya uang sebanyak mereka yang bisa menggerakkan harga. Jadi kita cuma bisa ngikutin mereka aja. Mereka maunya harga ini naik, ya udah kita ikutin. Gitu. Oke, ada yang nanya nggak tentang siapa aja nih yang trading forex? Mungkin penasaran. Oke, bisa dilanjut? Oke, lanjut ya. Nah, ini waktu pasar forex. Kalau misalkan teman-teman yang lihat chart, bergeraknya kapan? Ini 24 jam sehari bergeraknya. Dia jadi tidak pernah tutup ya. Jadi bedanya 24 jam sehari ada jam-jamnya aja. 5 hari seminggu dari Senin hingga Jumat dibuka seluruh dunia. Jadi Senin sampai Jumat ini masih jalan gitu. 24 jam. Oke, lanjut ya. Main forex trading session. Nah, ini ada di tadi selama 24 jam itu ada 3 sesi. Asia sesi dari jam 5 sampai jam 4 sore. Kayaknya nggak sampai nih, tapi sesi-sesinya bisa dilihat di ini ya, OktaFX, OktaFX.service. Nah, itu ada kok sesi-sesinya dari jam berapa ke jam berapa gitu. Karena setiap server kan beda-beda. Setiap broker beda-beda gitu apa sesinya. Jadi pagi-pagi ini sesi Asia itu yang dipengaruhi itu kayak Swiss franc, kayak Australian dollar, kayak Japanese yen gitu. Jadi semua yang berhubungan mata uang tadi itu biasanya dia bergerak signifikan dari jam-jam yang lain gitu di pagi hari. Nah, pagi hari masuk ke siang, ini pasar Eropa buka. Pasar Eropa buka, ini kayak Euro, Great Britain, Pound Sterling. Nah, di sini ininya apa bergeraknya aktif. Maksudnya aktifnya itu ada jual beli. Jadi kalau di chart itu kayaknya udah mulai jalan, udah kelihatan arahnya gitu. Nah, ini US sesi Amerika nih, pasar Amerika ini yang paling oke lah pergerakannya, yang paling menyeramkan lah. Nah, ini mulainya malam. Gitu. Oke, ada yang tanya nggak tentang sesi pasar forex? Iya, betul Bang West T-Rex. Ada yang nanya? Kalau belum jelas bilang aja ya, nanti dijelasin biar lebih ini. Jadi nanti pas masuk VIP nggak bingung. Kenapa menyeramkan? Ya nanti dirasakan aja sih. Itu cuma bisa dirasakan. Karena ya Amerika itu kan adidaya, jadi kalau emas masuk sesi mana? Emas kan ini kan diperbandingkan per 500 troy ounce sama USD gitu. Jadi eh, emasnya ya di semua sesi gitu, tapi besarnya di aktifnya di malam gitu. Tapi Asia sama London juga dia bisa aktif karena emasnya kan bukan bukan Amerikanya. Market agresif atau slow? Kalau slow itu biasanya kita buat analisa. Jadi kita bisa take profitnya pas aktif, agresif.
Oke, lanjut. Oke, analisis teknikal. Nih kita masuk ke analisa teknikal ya. Jadi kita menggunakan harga sebelumnya buat menentukan pergerakan harga baru. Biasa kita pakai trend line, support and resistance, engulfing, price action, indikator. Di samping itu, analisa fundamental. Nah, ini berdasarkan berita dan data. Jadi data suatu negara tuh biasa kita bisa lihat di forexfactory.com, Bloomberg, Yahoo, CNBC gitu. Nah, ada yang tanya nggak nih? Ini harusnya banyak pertanyaan nih karena kurang lengkap di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan di sini? Analisa teknikal dan analisa fundamental. Boleh Kak Juliani, silakan ada yang mau ditanyain nggak? Di sini ya Kak yang sesuai topiknya aja. Kalau AB sendiri condong ke technical analysis, Bang. Fundamental nggak begitu pengaruh, Bang, karena dia cuma menggoyang harga aja. Jadi ini kurang lebih sekitar 80-20. Pergerakan keseluruhan ya. Ya nanti Bang Bang Abdul Rahman nanti kita ini. Yang SND segala macam itu nanti kita jelasin Bang. Tenang aja nggak usah spam. Nanti kita jelasin kok. Nggak akan ada yang tertinggal. Tenang aja. Oke, ada yang tanya nggak nih? Analisa teknikal. Nggak ada ya, lanjut ya. Oke, ini cara download MT4-nya nanti. Oke, ini type of order. Jadi tipe-tipe order. Ini ada yang belum tahu nggak cara buka posisi di MetaTrader 4? Oh, banyak yang belum tahu ya. Jadi market execution itu ada instant buy, instant sell. Jadi kalau misalkan diklik dia langsung buka posisi. Nah, kalau ini yang pending order, buy limit itu kalau misalkan kita beli di bawah harga, misalkan 1000. Ini saya contohin ya di ini ya. Oke, ini kan harga yang terjadi nih. Kalau kita buy limit, artinya kita berharap harganya turun dulu. Misalkan kita pasang buy limit di sini. Ini contohnya harga ya, yang garis merah ini. Yang garis merah ini harga. Kalau kita buy limit, itu namanya kita menunggu harga di bawah untuk segera naik. Jadi kalau misalkan harga udah sampai 11.000 nih. Contoh harga udah sampai 11.000, tapi teman-teman merasa itu kemahalan. Jadi teman-teman setting di brokernya, jadi kayak misalkan bilang ke money changer-nya, kalau misalkan harganya udah 10.000, telepon gua ya, ntar gua beli gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia masangnya di bawah. Gitu. Masangnya di bawah harga current price. Jadi misalkan harga udah 11.000, teman-teman pasang harga di 10.000. Jadi pada saat dia turun nyentuh 10.000, teman-teman udah otomatis beli. Ini tools namanya. Ini nanti teman-teman mengharapkan harganya naik, buy. Beda buy limit sama buy stop apa Bang? Kalau buy stop, nah ini tadi buy limit nih, udah ngerti ya buy limit ya? Buy limit itu kurang lebih ya harganya kemahalan, teman-teman mau beli harga di murah gitu loh. Jadi di sini ada toolsnya untuk supaya langsung ke eksekusi.
Oke, kalau buy stop itu belinya di harga di atas. Gitu. Jadi teman-teman misalkan harga udah 10.000 nih. Harga udah 10.000, teman-teman merasa ini kalau nyentuh 11.000 nih bakal naik terus. Gitu. Selama dia tidak nyentuh 11.000, dia nggak naik lah. Mungkin pikirannya gitu kan. Jadi pas 11.000, teman kasih tools, teman setting di atasnya, pada saat dia naik, kena harga 11.000, dia langsung naik gitu. Teman-teman, itu namanya buy stop. Oke? Udah paham ya, buy stop sama buy limit? Sama seperti sell limit, cuman sell limit di atas. Kalau sell limit itu harga kiuran, harga sell limit gitu. Misalkan, oh ini harga tertingginya 12.000 nih. Jadi teman-teman pada saat harganya 11.000, teman-teman nunggu di 12.000 gitu. Kalau misalkan sell stop ya ke bawahnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Bang Sulaiman, udah paham belum? Bedanya buy limit sama ini. Kalau untuk order stop loss, nanti Bang kalau stop loss. Oke? Lanjut ya. Oke, ini ilustrasinya nih, yang tadi. Kalau misalkan instant buy, harganya masih di sini, ya berarti harganya di sini, langsung dia eksekusi posisi abang. Oke, kalau instant sell, harganya dari bawah dia naik ke atas sampai sini, dia langsung eksekusi. Oke, lanjut ya. Ini yang pending order, seperti yang tadi saya jelasin. Jadi harganya belum ke situ, ini namanya pending order. Nih kalau buy limit, tadi harganya, misalkan harganya di sini, buy limitnya di bawahnya. Gitu. Kalau sell limit, harganya di sini, sell limitnya di atasnya. Sama kayak buy stop sama sell stop juga. Oke, stop loss dan take profit. Bang Narendra yang mau dibahas di spread nanti ya Bang. Kita ikutin topik dulu ya Bang. Banyak teman-temannya yang belum ngerti nih. Oke. Nah ini stop loss. Kalau stop loss gini, kalau misalkan teman-teman ada posisi di garis merah ini. Teman-teman mau, misalkan teman-teman mau buy, berarti stop loss-nya di bawahnya gitu. Set stop loss-nya. Oke. Kalau take profit, ya harganya mau sampai mana? Misalkan dari pembelian 10.000, teman-teman mau take profit 15.000. Jadi kalau udah sentuh 15.000, dia otomatis ketutup. Oke, kalau stop loss, misalkan teman-teman beli di 10.000, ternyata harganya turun sampai 8.000, ya kalau teman-teman udah set, dia otomatis tertutup. Gitu. Jadi stop loss, pending order itu tools. Tools semua supaya kita nggak usah capek-capek mantau gitu. Kalau misalkan kita ke money changer kan ya kita harus mantau gitu. Weh, udah naik nih, udah gua lari ke money changer, langsung jual gitu. Kan capek. Nah, kalau ini udah ada toolsnya. Oke. Siap Bang Sony, nanti jangan lupa ya aktif di grup. Oke, itu ya. Nah, ini trading pairs, pips, lot, leverage. Nah, ini pengetahuan yang wajib diketahui. Oke, ini yang tadi nih, Euro USD. Euronya itu base currency. USD-nya quote currency. Nah, ini quote ini biasanya kita bilang cross. Jadi kalau misalkan JPY pasti ada yang bilang cross JPY gitu. Nah, ini quote currency-nya. Misalkan 1 euro USD bernilai 1,1951. Jadi 1 euro
sama dengan 1,1951 US dollar. Oke. Nih, 1 euro sama dengan 1,1951. Biasa kalau di berita-berita gitu bilangnya euro untuk USD. Ini angkanya. Nah, kalau misalkan ini buy euro USD yang seperti tadi ya yang saya jelasin. Kalau misalkan di buy itu artinya kita buy euro. Jadi kalau di chart harganya naik itu kita profit. Kalau sell euro USD ini artinya kita beli USD. Cuman supaya nggak bingung buy dua-duanya, jadi dibikinlah simbol buy 1, sell 1. Kalau kita sell, itu artinya kita beli USD. Jadi kalau di chart harganya turun, ya kita profit. Gitu. Oke, ada yang belum paham nggak nih? Di sini nih. Ini bagus nih pertanyaannya Bang Iqbal Rizky. Bang, kenapa ketika eksekusi market semisal buy, itu kenapa ada jarak di atasnya ya Bang? Bukan berada di posisi candle saat itu. Jadi gini Bang, kalau Abang ke bank, kalau misalkan Abang lihat ada papan changer, papan uang penukaran mata uang asing. Nah, itu kan ada harga beli sama harga jual. Nah, kalau beli misalkan beli dolar 14.300. Kalau Abang jual lagi langsung pada saat itu juga ya harganya 14.250 contoh. Kan itu nggak sama. Nah, sama kayak gini Bang, ini spread namanya. Spread itu adalah keuntungan broker. Jadi kalau misalkan di atasnya, kalau biasanya Abang lihat warnanya merah. Harga di atas itu harga permintaan Bang, harga X. Jadi kalau misalkan Abang buy posisi candle di sini, dia kenanya yang merah. Ini harga permintaan namanya. Nah kalau misalkan Abang sell, Abang dapat di harga penawaran. Ini namanya harga bid, yang di atas harga X. Harga penawaran, harga permintaan. Kenapa sell profit nih dan Bang Daniel udah dijelasin tadi ya. Jadi coba dilihat nanti recordnya aja. Tadi kan udah dijelasin. Ulangi pelan-pelan Bang. Jadi pada suatu hari ada Oke, ada yang tanya lagi nggak nih? Lanjut ya. Perubahan mata uang. Nih pips nih yang nanyain pips. Kemarin banyak nanyain pips. Misalkan sekarang buy euro USD 1,1950. Jadi pips itu dia desimal 4. Jadi dulu waktu sebelum desimal 5 muncul, ini dulu desimal 4. Jadi kita namainnya pips ini. Ini pips. 50 pips, 950 pips. Jadi sekarang udah dibuat desimal 5 biar lebih presisi. Biasa ada banyak yang sebut pip, ada yang sebut poin gitu. Jadi kalau masih desimal 4 ini namanya pips. Misalnya kita beli euro USD di harga 1,1950. Kita close di harga 1,1970, dia naik 20 pips. Nah, perubahan harganya 20 pips. Ini yang namanya pips nih. Pips sama dengan poin. 1 pip itu bernilai 10 poin. Jadi ini kalau desimal 5 nanti teman-teman kelihatan kok. Nih ya, kayak gini contohnya. Nah, ini kan ada 1795,00, 1797,00. Nah, ini 00-nya pips nih. Ini poin-poin, sorry. Kita lihat di euro ya. Euro USD. Nah, ini nih. 1,1147. Yang 7 di atas ini
Ini poin. Jadi kalau desimal 4, 1,1477. Jadi kalau pips, dia cuma desimal 4. Oke? Ada yang belum paham? PIP itu keuntungan ya. PIP itu bukan keuntungan, Bang. PIP itu nilainya. Bang Dwi. Nilai mata uang, pasangan mata uang tersebut. Kalau pips emas beda ya, beda desimal aja Bang. Jadi kalau desimalnya itu kan 2 desimal. Pokoknya pips itu dikali 10 lah dari poin. Gitu. Intinya angka keempat dari kiri, dari desimal Bang. Jadi 1,1, nah ini 4 ini pips namanya. Semuanya pips sebenarnya, cuman ini besar banget jadi terlalu jauh. Apa misalnya kita loss atau profit 20 pips tetap sama dikalikan lot. Betul Bang. Betul Bang Randi. Jadi dikalikan lot. Nah ini kan terlalu panjang nih soalnya lot itu berbanding nanti sama leverage, berbanding sama contract size. Sedangkan broker-broker tuh beda-beda contract size-nya gitu. Jadi nanti perkalian lot nanti aja. Oke? Pokoknya intinya pips tahu aja ya. Pips itu desimal itu apa? Waduh. Bang, boleh nanti minta rekamannya nggak? Iya, Bang. Nanti ini di-record kok, tenang aja. Ini kan kalau misalkan ada yang mau nanya aja, biar langsung. Oke, ini untuk pips ya. Jadi pips itu dikali 10 dari poin gitu. Jadi kalau misalkan 20 pips, itu berarti 200 poin. Oke? Lanjut ya. Lot. Nah ini lot nih, ini size transaksi. Besarnya transaksi. Ini 0,01 lot, 0,05 lot, 0,1 lot. Ini biasanya margin yang dipakai itu ini 0,1 bisa sampai 1000 lebih lah. Jadi ini yang kecil-kecil, kapital-kapital kecil. Gunainnya lot segini, ini kapital besar. Jadi semakin besar lot, nilai pipsnya semakin besar. Kayak contohnya gini, cara menghitung profit dalam dolar. Misalkan beli satu lot euro USD di harga 1,1950 yang tadi ya. Lalu kemudian euro USD naik jadi 1,2. Berarti lagi running 50 pips. Ini ya 50 pips. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu broker desimal 5 jangan bingung. Yang penting 4 ini pips. Jadi kalau desimal 5 itu namanya poin. Pips to point. Jadi 1 pip itu bernilai 10 poin. Jadi kalau misalkan 50 pips ya 500 poin. Jadi ngitung dalam dolarnya ini lot dikali poin sama dengan profit. Kalau belinya 1 lot dikali 500 poin sama dengan 500 USD. Gitu. Jadi kalau misalkan 1 lot, running 50 pips nih, bukan dikali 50. Dikalinya poinnya. Apa desimal 5, desimal terakhir. Ada yang belum ngerti belum? Ada yang udah ngerti belum? Ada yang belum ngerti belum? Yang tentang perhitungan lot. Bang Kazanucci ini tergantung ininya Bang, karena ada margin level nanti, ada margin use. Jadi maksimal opennya itu belum ngerti, yang belum ngerti di mana nih? Kak Dwi. Kalau dicontohin belum bisa Kak Dwi, karena sekarang hari Minggu, jadi nggak bisa buka posisi. Yang belum ngerti di mananya? Belum ngerti pucing mama. Ya Bunda Juliani gimana? Apa yang belum ngerti Bunda?
nggak ada yang gunain rupiah, Bang Gali. Soalnya di sini juga ini gimana ya ininya ya. Nah, ini kan pips nih. 1,16000. Ini poin. Jadi misalkan harganya di sini 1,16508. Nah, berapa poin dari posisi gitu. Jadi itu profit kita satu lotnya 500 USD. Ya, kalau main satu lot dia bergerak 50 pips. Contohin menggunakan indikator di HP. Iya nanti Bang. Cara OP-nya masih belum nangkep Bang. Bang Aldi, cara buka posisi ya dibuka aja sebenarnya. Nanti ya Bang, nanti kita analisa bareng. Hitungan pips lagi dong, kalau USD kan 4 angka di belakang koma. Bang Muhammad Farhan. Terus JPY sama Gold 2. Jadi gini, iya sih ya, benar juga ya. Kalau yang 2 itu pips Bang. Jadi kalau yang 2 itu pokoknya pips itu misalkan bergerak di sini di MetaTrader 4 sih ya. Enak, coba ya. Sini. Ini kan nih contohnya ini ya. Nih 154,292. Ini kan 3 desimal. Jadi kalau pips itu desimal terakhir nggak dihitung Bang. Jadi kalau misalkan turun, misalkan dari 154, dari 154,3 deh ya. Dari 154,3 turun jadi 154,29. Nah itu 10 pips Bang, bukan 100 pips. MM sama SL nanti ya Bang. Kalau MM sama SL. Ini yang belum ngerti tentang pips saja ini. 0,01 itu berapa rupiah Pak? Jadi Bang Narendra itu lot itu bukan dihitung dari rupiah Bang. Jadi lot itu besaran saham. Jadi kalau di Indonesia tuh satu lembar saham, satu lot misalkan 100 lembar saham gitu. Jadi lot itu nilai saham kita gitu. Jadi bukan rupiah. 0,01 lot, 0,1 lot itu saham. Besarnya transaksi. Nah, itu tergantung dari kontrak size masing-masing pasangan mata uang gitu. Cuman jauh ya nanti. Itu nanti aja kita bahas. Cuman maksudnya ngerti aja dulu pips itu perubahan pips gimana gitu. Ini adalah pips. Kalau lot itu kontrak Bang Yofran Kuf. Lot itu kontraknya. Abang mau beli berapa banyak? Kalau pips itu pergerakannya. Sorry, belum ganti layar ya. Nih Bang. Nah ini pips. Ini nilainya disebut dengan pips. Jadi kalau pergerakannya berapa pips ya hitung aja dari pips ini dikurangin aja 0,1 kita bilang pips. Satu lot emas berapa lembar sahamnya Bang? Waduh, itu nanti aja lah. Yang penting ngerti aja dulu pipsnya berapa pips gitu.
Iya, betul Bang Reza. Jadi nol paling belakang tuh nggak usah dianggap. Itu namanya pips. Misalkan di sini 50 turunnya. Jadi 5 pips gitu. Oke, lanjut ya. Oke, leverage. Leverage ini hutang ya. Jadi di forex itu kita dikasih hutang karena banyak yang tidak mampu gitu loh. Maksudnya butuh. Jadi forex ini kan seperti pabrik, distributor, agen, retail. Gitu. Jadi dari pasarnya sendiri, pabriknya itu turun ke distributor, distributor ke agen baru ke kita. Jadi kalau kita langsung ke pabrik oke aja gitu, asal punya uangnya besar. Pusing gue Bang masalah pips, yang kurang jelas apa nih Bang? Bang Ki Ageng. Ini kita lanjut aja leverage dulu ya. Ini pinjaman dari broker, contoh leverage 1:100. Jadi kalau ini nanti berkaitan sama kontrak size masing-masing pasangan mata uang. Jadi kalau 1:100 itu namanya kita dikasih 100 kali lipat pinjaman. Nah kalau misalkan diandaikan dari deposit $50, maksimal lotnya contoh 0,05. Nah ini berkaitan juga sama margin use nanti. Ya ujung-ujungnya ke kontrak size juga gitu. Jadi kalau leverage-nya 1:500, misalkan deposit $50, maksimal lotnya bisa lebih besar lagi 0,1. Pokoknya lebih besar leverage, lebih banyak lot yang bisa kita gunakan untuk entry. Kayak gitu. Leverage memang agak susah sih dimengerti gitu. Jadi baiknya ikutin kita aja dulu kalau misalkan tentang leverage ini ya. Jadi saya mau teman-teman di sini sudah bisa entry aja dulu, sudah bisa entry, sudah bisa pasang stop loss, sudah bisa pasang take profit, sudah bisa close posisi gitu. Lebih amannya leverage-nya berapa Bang untuk modal receh? 1:500 sih Bang. Tapi memang agak bahaya juga sih. Cuman ya nggak apa-apa gitu. Dicoba aja dulu. Oke? Ada yang paham nggak? Ada yang belum paham nggak? West T-Rex, kenapa bahaya Bang? Karena semakin banyak leverage-nya, semakin banyak utang kita Bang. Bukan semakin banyak sih utangnya. Maksudnya gini, gimana ya jelasinnya? Jadi misalkan abang taruh 10 juta. 10 juta ini abang bisa mendagangkan sampai nilainya itu sampai dikali 100 kali lipat nih, jadi kurang lebih 10 juta, 1 miliar Bang. Jadi dengan 10 juta abang bisa eh, berdagang, membeli barang dengan harga 1 miliar. Gitu. Jadi pada saat nilainya turun, ya dihitungnya dari 1 miliar ini Bang. Dan 10 juta ini termasuk masih masuk margin gitu loh. Betul Bang Muil. Oke, yang penting tahu aja dulu. Kalau soal pengertian nanti gampang. Nanti lama-lama ngerti kok sambil jalan. Bagusnya sih leverage kecil Bang. Bang Suryanto. Oke lanjut ya. Money management. Ini sebenarnya money management ini agak dalam ya kalau orang nggak
nggak paham sih agak jadi bumerang juga, bahaya gitu. Jadi gunanya money management ini mengatur perdagangan dan risiko Anda. Jadi mengatur keuangan teman-teman juga gitu. Antara lain mengatur uang dengan lebih efektif, meminimalisir kerugian, memaksimalkan keuntungan, berkembang dengan uang yang diinvestasikan. Gitu. Jadi ini adalah rekomendasi lot size. Ini kita masukin nih buat teman-teman supaya nggak bingung nih money manajemennya kayak gimana. Jadi teman-teman yang pemula coba diikutin aja rekomendasi lotnya dari kita. Oke? Nah, kalau misalkan 50 USD ini kita pakai 0,01 aja. Kalau 100 USD kita pakai 0,03 lot. Kalau $250 kita pakai 0,05. 500 0,1, 1000 0,15, 2500 0,25. 5 aja Bang, Bang My Book 14/8. Oke? 5 aja, 5 posisi aja sekali entry. Oke, lanjut ya. OHLC candlestick. Nah, ini candlestick nih. Ini namanya bullish. Kalau harganya naik tuh namanya bullish. Di sini shadow, biasa teman-teman juga pasti dengar namanya tail. Tail, ekor. Di sini body. Ini yang hijau nih body nih. Di sini shadow, ini tail. Nah, kalau bearish warnanya merah. Kalau biasa pakai MT4, MetaTrader 4, kalau turun ini putih dia warnanya. Kalau ini hitam, bening dia. Jadi kosong gitu. Kalau pakai MT4 ya. Kalau di PC bisa diganti jadi warna hijau sama warna merah juga bisa. Oke, jadi tahu ya teman-teman ya. Ini tail. Kalau candlestick, ini tail, ini body, ini tail. OHLC, OHLC itu open, high, low, close. Harga opennya berapa, harga tertingginya di dalam satu candle itu berapa, harga high-nya, harga low-nya berapa, close-nya di harga berapa, itu nanti ketahuan. Jadi abang tinggal drag aja ke kursornya ke candle-nya, nanti ketahuan. Itu kepanjangannya Bang Hadrian. Apakah sumbu mempengaruhi kenaikan dan turunnya candle? Sumbu nggak berpengaruh. Fungsi shadow pada candle. Oke, pertanyaannya bagus nih. Fungsi shadow ini sebenarnya nggak ada fungsi. Jadi shadow ini menjelaskan ketidakterimaan pasar mencapai harga setinggi ini. Gitu. Ketidakterimaan pembeli kalau harganya sampai segini. Jadi mau nggak mau ini harganya mesti turun. Ini adalah global, satu dunia bertransaksi. Gitu. Jadi tail itu ketidaksepakatan antara penjual dan pembeli, makanya jadi tail. Jadi ekor ya. Pernah harganya sampai ke sana tapi nggak disepakati gitu. Oke? Kak Dwi, enggak Kak Dwi. Jadi kalau misalkan kita trade 0,01 loss sampai 50 USD ya habis berarti. Itu namanya margin call. Habis. Kalau body lebih condong ke bawah apa bakal turun lagi ya enggak juga Bang. Candlestick ini cuma indikator ya, dia tidak menjelaskan arah. Nggak ada utang lain ya Dwi. Maksudnya utang itu cuma kiasan aja. Utang itu cuma kiasan aja Kak Dwi. Kita nggak ngutang. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah ini nih yang tadi ini bullish misalkan harga naik. Nah misalkan candle-nya naik nih, bodinya hijau. Jadi dia posisi bukanya mulai candlestick-nya itu open-nya di sini, di garis ini. Nah ini ada harganya nanti.
Opennya di sini, taruhlah dia pernah turun ke sini, tapi naik sampai atas sini dan akhirnya close-nya di sini. Inilah satu candle itu. Ini candle bullish. Bang, kalau forex itu misalkan minus apa bisa balik lagi? Ya nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Bang Aldi. Oke, paham ya? Nah, ini kebalikannya bearish. Harganya turun. Bedanya di open sama close-nya. Kalau tadi bullish open-nya di bawah, close-nya di atas. Kalau yang bearish open-nya di atas. Dia dari atas turun, lalu close di bawah. Kalau kita salah analisa berarti uang kita hilang dong. Ya hilang Kak, makanya itu ada fitur stop loss supaya hilangnya nggak semua gitu. Sama aja kalau kita misalkan berdagang, contoh jual makanan gitu atau jual gorengan, kan kita mesti beli bahannya juga Kak. Kak Realme 5 Pro. Beli bahannya kan butuh modal. Kan bisa aja kita analisa, wah karena hujan nih gorengan laku nih, oke lah gue beli banyak. Ternyata nggak kejual kan gitu. Nah itu makanya bisa stop loss. Nah di sini ada fitur stop loss. Jadi misalkan uang kakak $50, habis itu kakak analisa dan buka posisi, jadi stop lossnya bisa diatur. Gua mau hilangnya cuma $10 deh. Ya udah bisa diatur. Oke, lanjut ya. Multi time frame candlestick. Jadi ini kita ambil contohnya dari bearish candlestick pada saat harga turun. Oke. Ini D1. Ini time frame ya. Teman-teman ada yang belum tahu time frame? Nah, ini kita langsung aja contohin ya D1 candlestick. Seperti yang tadi ya, kalau bearish itu opennya di atas, dia pernah naik, lalu turun, lalu close di sini. Sebentar ya Bang Novia, nanti kita aplikasikan ke ini. Yang penting tahu aja dulu ininya. Ini D1 contohnya. Jadi dalam satu candle ini, kalau misalkan time frame-nya 20 D1, dalam satu candle ini mewakili satu hari. Fixed rate atau tidak? Oke, bagus juga nih Bang Narendra nih. Nanya-nanya nih. Kalau saya sih enggak Bang. Karena saya maunya menang, bukan mau loss. Oke, ini KHH 4 candlestick. Nah, kalau misalkan D1 satu candle yang mewakili satu hari, kalau misalkan kita pindahkan ke H4, ini jadi 6. Ini jadi 6 candle. Nah, jadi kurang lebih time frame ini adalah kita bisa melihat lebih detail gitu. Kalau misalkan dia di D1, teman-teman cuma ngeliat D1 kan dalamnya body ini, kan kita nggak tahu nih kapan, apa aja yang terjadi di dalam ini gitu. Nah kita akan lihat yang lebih kecil. Ternyata di dalam satu hari itu dia pernah turun, dia pernah naik, dia pernah turun, dia pernah naik. Tapi close, open dan close-nya itu sama pasti. Dan high sama low-nya itu sama persis pasti. Oke siap Bang Afrizal. Stay tune ya di grupnya. Oke, ada yang bingung nggak nih sama time frame? Oke, kita aplikasikan ya biar nggak bingung. Nih, ini contohnya satu ini daily nih. Satu candle ini daily. Ini candle daily ya, ini time frame nih. Ada 1 detik, 5 detik, 15 detik, 30 detik, 1 menit, 45 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Itu kita pakainya 1 hari ya.
Nah, ini misalkan daily. Misalkan satu candle ini daily, jadi satu candle ini mewakili satu hari. Atau contoh ini deh, yang paling ujung ya, biar kita gampang nanti pindahinnya. Misalkan di sini candlenya, satu candle ini daily, jadi dia pernah naik, dia opennya di sini, dia pernah naik ke sana, dia pernah turun ke sini, close-nya di atas harga open, makanya harganya hijau, candlenya hijau. Oke, kalau kita pindahin, kan kalau begini kan kita nggak kelihatan nih apa yang terjadi dalam satu hari ini. Jadi kita turunin untuk melihat lebih detail, contoh H4. Nah, di H4 ini 6 candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 ini adalah kejadian dalam satu hari. Oke, jadi dia pernah naik ke sini, dia pernah turun juga ke sini, dia pernah naik ke sini, dia pernah naik ke sini, dia turun sini. Close-nya jadi sedikit di atas harga open. Oke, kayak gitu. Itu namanya multi time frame. Jadi time frame itu kita untuk melihat secara detail gitu. Kalau misalkan teman-teman naik mobil mau ke mana gitu kan pakai maps. Tapi kalau di Zoom kan teman-teman nggak bisa ngelihat ininya kan, nggak bisa ngelihat kota apa sih di depan gitu. Karena itu kita zoom out supaya kelihatan, oh kita ngelewatin kota ini, kita ngelewatin kota ini. Detailnya di jalan yang mana ya dikecilin lagi. Itu hampir sama kayak gitu. Oke? Lanjut ya. Nah, ini cara mudah untuk menentukan support dan resisten. Oke, cara yang mudah ya. Nah, kayak gini. Ini namanya support resisten. Jadi kalau harga udah di bagian atas, ini kita bisa tarik garis jadi resisten. Nah, kalau misalkan yang bawah, ini jadi support. Oke, kita anggapnya atas ini langit, bawah ini lantai lah, biar gampang. Siap Bang Satria. Tetap stay tune ya di grupnya. Oke, nah ini valid SNR. Ini minimum 2 kali ya, baru kita bisa jadikan ini adalah sebuah resisten. Jadi kalau di dalam dagang biasanya gitu, misalkan harga pernah jadi 10.000, tiba-tiba turun jadi 8.000. Ternyata harga naik lagi jadi 10.000 lagi. Tapi nggak bisa naik lebih dari 10.000, dia turun lagi. Nah, 10.000 ini bisa jadi resisten. Dia bisa ditarik sebagai resisten. 1, 2 sentuhan. Oke, supportnya juga 2 sentuhan. 1, 2. Sampai selesai aja Bang Firdaus. Grup edukasi Bang Realme 5 Pro. Di grup edukasi nanti di ini kok. Sama ini. Cuma ini lebih ngejelasin aja lebih detail. Oke. Ini ya, ini bisa dikatakan support kalau dua kali sentuh, bisa dikatakan resisten 2 kali sentuh. Nah, ini big movement. Jadi big movement itu kayak misalkan dalam satu perjalanan dari misalkan harga 5.000 sama 10.000, resistennya di 10.000 nih. 10.000 ini udah kena 2 kali, makanya teman-teman bisa taruh, ntar kalau udah di harga 10.000 saya jual lah. Gitu. Nah di bawahnya 5.000, jadi perjalanan 5.000 ke 10.000 ini ada tren minor namanya, kita panggilnya minor trend. Minor trend ini pergerakan, misalkan 5.000 pernah sempat jadi 8.000, turun lagi ke 7.000, naik lagi 7,5. Nah gerakan-gerakan kecil di tengah ini namanya minor biasa kita bilang. Bang boleh bagi file di edukasi Bang, di grup edukasi langsung aja masuk. Jadi big movement ini kita harus tandai. Nah ini harus dilihat dari time frame yang besar, berkaitan dari time frame yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita kecilkan time frame-nya,
di dalam resisten sama support ini ada gerakan-gerakan minor gitu. Oke. Ini SBR, support become resistant. Support become resistant ini dia pernah menjadi support, misalkan di harga 5.000 nih, resistennya di harga 10.000. Nah, harganya pernah nyentuh 4.000. Harganya pernah nyentuh 4.000. Itu namanya breakout. Jadi udah susah nih untuk ngelewatin harga 5.000 ini, tiba-tiba tembus sampai 4.000. Itu namanya breakout. Breakout ini biasanya ada beberapa penjual yang belum bisa menerima. Jadi contohnya kayak gini. Oke, kita langsung contohin aja ya. Biar gampang. Sabar-sabar ya. Agak susah nyari di time frame besar nih, soalnya time frame besar ini agak ini aja lah ya, sekedar mengerti aja. Nah, contohnya ini. Pada saat di sini, dia sentuh sekali, sentuh dua kali, dia sentuh sekali, sentuh dua kali, ini jadi support, ini bisa jadi support, ini bisa jadi resisten. Pada saat harganya nembus, dia balik lagi kemari, dia pullback, baru naik lagi. Nah, ini kita bisa memanfaatkan gitu. Jadi inilah yang area pullback nih. Nah, ini pullback, ketidakterimaan pasar lah. Nanti dia baru lanjut lagi. Ya siap Bang Rahmat. Tetap stay tune aja ya. Oke? Ini namanya, itu tadi namanya support become resistant. Ini resistant become support. Ini resistant become support. Jadi yang sudah menjadi resisten ditembus, dia pullback, dia balik lagi lanjut ke atas. Oke Bang Rito, siap. Stay tune ya di grupnya. Oke, ini kebalikannya aja dari tadi. Ada yang belum paham nggak nih? Resistant become support, RBA, SBR. Di MetaTrader 4 kali. Fungsi apa nih Bang Novian? Resisten become support ini maksudnya ini Bang. Jadi dari kalau kita sudah menandakan suatu resisten dan menembus gitu. Nggak tentu juga awalnya diawali dengan apa. Ada yang belum paham? Oke lanjut ya. Trendline. Uptrend, downtrend, sideways. Ini adalah arahnya pasar. Pasar itu ada pasar naik, uptrend kita bilangnya pattern naik. Ada pasar turun, pasarnya lagi turun. Namanya downtrend, kita bilangnya pattern turun. Sideways ini pattern imbang. Sideways itu yang kayak tadi ya, yang tadi ilustrasi yang di sini nih. Nah, ini sideways. Jadi
besarnya pembeli dan penjual ini sama besar, jadi harganya di situ-situ aja. Oke, coba ya kita tunjukin ke sini. Nah ini namanya sideways. Kayak contohnya sini lah. Nah ini namanya sideways, harganya bergerak di sini aja. Ini namanya sideways. Oke. Kalau tren turun begini. Nah ini tren turun, tren line. Ini tren turun, ini tren naik. Tuh, jadi dia mengalami kenaikan gitu. Kalau tren turun, ini mengalami keturunan. Oke, lanjut ya. Jadi ngerti ya ini tren-tren macam-macam tren, sideways. Ada yang belum paham nggak ini? Gold itu ya pasar emas sih bang. Emas melawan US dollar. Forex itu currency bang. Oke lanjut ya. Oke ini valid trend line minimum two touch. Sama two touch juga. Jadi valid trend line ini eh, ya contoh di sini aja lah biar gampang ya. Nah kalau misalkan dia udah 2 kali sentuhan gini, udah lebih dari 2 malah. 1, 2, 3. Nah ini udah bisa dikonfirmasi sebagai tren turun. Ini sudah dikonfirmasi sebagai tren turun. Jadi atasnya ini, trend line ini kita bisa jadikan resisten. Oke. Nanti soal adjust trend line-nya nanti saya ajarin lah lebih lanjut lagi. Yang penting tahu aja dulu basicnya. Oke, ini yang valid trend line. Ini perbedaannya tren naik sama tren turun ya. Ini kalau yang tadi tren turun, ini tren naik. Gitu. Biasanya di adjust dia ke sini contohnya. Nah, ini kan mengalami kenaikan 1, 2. Jadi di sini masih bisa lagi dibilang. Nah, ini namanya kenaikan tuh kalau dilihat. Nah, ini bisa dijadikan sebagai support. Ini namanya tarik trend line. Minimum 2 sentuhan begini nih. Oke, siap Bang Opo. Di grup edukasi Bang Rizky. Nanti ini juga di-record kok, jadi bisa dibelajarin lagi. Oke, lanjut ya. Uptrend trend line breakout. Jadi dia sama kayak tadi resistance support, tapi kita tariknya garis trend. Jadi dia menembus garis trendnya. Ini kalau misalkan yang uptrend turun tembus. Kalau ini yang downtrend, oke, kita aplikasikan ya. Kita cari yang gampang dilihat aja biar nggak bingung-bingung banget. Nah, contoh ini yang uptrend ya. Kalau misalkan udah tarik di sini, time frame itu bias Bang Taufik.
Jadi semua time frame bisa saya lihat gitu loh. Time frame itu bias. Jadi nggak bisa kita tentuin satu time frame. Ya kalau mau tentuin 2 time frame aja. Satu yang besar untuk nentuin arah, satu yang kecil untuk entry. Jadi kalau udah tahu arahnya ya nggak mungkin entry berlawanan arah gitu. Ya bisa aja berlawanan arah, tapi nggak banyak ngambilnya gitu. Nah ini misalkan udah 1, 2 sentuhan. Dia breakout di sini. Dia breakout di sini, dia pullback ke atas, lalu lanjut turun. Sama juga kalau misalkan atas. Kalau misalkan yang dari bawah ya. Ambil contoh ini aja ya, biar nggak usah jauh-jauh. Nah ini dua sentuhan, 1, 2, udah bisa ditarik garis trend line-nya. Lalu dia breakout. Dia pullback sedikit, lalu dia lanjut naik. Nah ini namanya breakout. Jadi garis trend ini bisa kita jadikan acuan sebagai resisten atau support gitu. Bedanya 45 derajat dengan 60 derajat. Nah ini bagus nih pertanyaannya Bang Yo Frankuf Alonso. 45 derajat itu, pokoknya di atas 45 derajat. Kalau garis tren ini di atas 45 derajat, itu bisa dibilang sebagai momentum, Bang. Jadi dia semakin besar momentum, dia semakin besar juga baliknya. Di atas 45 derajat. Kalau di bawah, kalau 45 derajat, pas kita bisa tarik garis trend line, itu namanya udah trend. Siap, Bang Ardi? Itu namanya udah trend kalau 45 derajat. Dan 45 derajat kalau derajat begini ya Bang ya, itu harus algoritma Bang, algoritm. Logaritmik ya kalau nggak salah. Logaritmik, sorry. Chartnya ini harus logaritmik skalanya. Jadi itu berkaitan dengan skala juga nanti. Oke lanjut ya. Market trend. Nah ini tren reversal nih yang tadi kita bahas. Dia lagi tren naik, tembus, pullback, turun. Nah kalau ini yang dari turun langsung naik gitu. Jadi kayak gini juga nih. Ini trend line misalkan. Ini trend line-nya. Ya arahnya ke sini, dia tembus, lanjut naik, jadi naik. Memang agak susah dimengerti untuk yang mula, cuman ini kan ada waktu 10 hari sebelum dibuka nih. Coba teman-teman belajar aja nanti di MetaTrader 4-nya. Iseng-iseng aja buka posisi, apa arti-artinya. Jadi teman-teman nanti masuk VIP langsung udah jadi semua gitu. Nah ini dari naik, tembus, dia jadi turun. Kayak gitu. Nah dari turun. Ini namanya breakout trend line. Oke. Sabar ya Bang. Sampai berasap. Engulfing ini artinya engulf. Engulf ini artinya menelan. Engulf itu artinya menelan. Menelan ini jadi candle merah ditelan sama candle hijau misalkan. Ini namanya bisa menjadi pembalikan arah, jadi naik dari turun dia naik. Sama kayak engulf kalau misalkan dia gagal, artinya dia nggak bisa menelan tailnya. Oke, sama kayak misalkan berisnya itu namanya ditelan. Jadi kita contoh ini kayak gini nih. Mana yang jelas ya? Nah, ini engulfing namanya nih. Jadi dia dari naik,
Jadi dia dari naik, tiba-tiba dia engulf, ketelan semua. Ini namanya harga equilibrium, cuma nantilah harga keseimbangan pasar. Jadi ini engulf ya bisa dikonfirmasi sebagai ini, cuman nggak selalu juga engulfing gitu. Jadi kita tetap harus menentukan support resistennya di mana gitu. Kalau misalkan di resisten dia ada engulf kayak gini, ya bisa dibilang valid gitu. Mana tadi? Aduh, udah hilang. Kayak gitu. Jadi tetap harus nentuin support dan resistennya juga untuk menentukan engulfing itu bagus nggak dibilang untuk pembalikan gitu. Gratis Kak Juliani. Oke, jenis-jenis trader. Jenis trader ini ada scalper. Scalper ini yang jangka-jangka pendek. Jadi dia buka, tutup, profit kecil, tutup, loss kecil, tutup gitu. Jadi cepet dia. Biasanya 5 menit, dia gunain 5 menit sampai 2 jam. Pipsnya juga nggak gede, cuma 10 pips, 20 pips. Lot yang dipakai lot gede, jadi walaupun sedikit dia dapat uangnya banyak. Biasanya dia menentukan arah, menentukan support dan resistennya itu di H1, konfirmasinya di M30, M15. Ini bagi yang nggak tahu, M15 nih 15 menit ya. 15 menit, 30 menit, 1 jam, H1 ini 1 jam, M5, M1 ini sebagai entry biasanya. Nah ini intraday. Intraday ini harian, biasanya dia medium lah, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat juga. Biasanya dia harian, 1-2 hari. Pips yang diambil juga nggak begitu gede, 30 pips, 200 pips. Lotnya juga medium karena floating loss pada saat masuk ya lumayan juga gitu. Jadi biasanya dia pakai D1 untuk arah, untuk support resistennya, dikonfirmasi H4, entry-nya di M15, M5. Nah yang swing ini nahan posisi lama. Dia long term trader, jadi trading yang satu kali posisi bisa lama. Jadi dia bisa sampai 1 minggu atau bahkan berapa bulan gitu. Beberapa bulan dia tahan posisi. Pipsnya juga gede, 3.000 pips, 1.000 pips. Lot yang dipakai kecil, jadi dia lebih berinvestasi lah. Nah dia biasanya swing ini ngelihat arahnya dari monthly, dari weekly. D1-nya konfirmasi, entry-nya di H1 gitu. Oke, lanjut. How to follow signal and compound your money. Jadi compound ini kayak teman-teman taruh duitnya di dalam, tapi compound terus, nambah terus, jadi lotnya juga nambah gitu. Itu compound ya. Artinya, jadi misalkan ini kita ilustrasinya dari $30, $50, $100, $500. Jadi semakin besar investasinya, semakin besar lotnya juga yang bisa dipakai gitu. Jadi lotnya naik terus sampai besar. Nah ini profitnya, bigger profit juga. Profitnya semakin besar juga. Marginnya juga semakin besar gitu. Secure profit ini BP. Nah ini adalah tools unggulan dari MetaTrader 4. Jadi dia bisa kalau misalkan kayak dagang biasa lah, kalau misalkan kayak dagang biasa. Teman-teman beli uang di money changer, beli dolar. Di harga 10.000 lah contoh, di harga 10.000. Tiba-tiba dolar naik jadi 15.000. Nah teman-teman bisa bilang ke money changer-nya, Pak, kalau misalkan harganya turun jadi 11.000, saya close ya. Saya jual ya dolar saya. Jadi sewaktu-waktu harganya turun jadi 11.000, teman-teman udah pasti untung gitu misalkan. Nah, ini tools dari MetaTrader 4-nya gitu. Jadi namanya set break even point, BP. Jadi nanti di SL-nya dinaikin gitulah. Cuma nanti teman-teman coba-coba aja sendiri di MetaTrader. Jadi setelah sinyal hit TP1, nanti kan kita kasih sinyal. Kalau sudah hit TP, nanti sisain 1 gitu yang paling bawah. Cara layer first entry instan. Instan ini biasanya nanti kita jelasin di grup VIP-nya itu langsung buka gitu. Atau nunggu di harga segini gitu. Jadi ini pakainya yang paling kecil dulu. Seperti yang saya jelasin kemarin ya tentang struktur pasar.
Second entry kalau udah floating 10 pips ini boleh dinaikin dikit. Misalkan 0,01, 0,02, 0,03 yang ketiganya gitu. Oke, lanjut ya. Ini tentang break even point. Ini tools untuk supaya nggak loss. Jadi ada pepatah, jangan biarkan keuntungan Anda berubah menjadi loss. Nah ini salah satu toolsnya. Oke, misalkan nih, ini target. Target itu tergantung ya teman-teman mau pilih yang mana nih. Yang low risk 5% sampai 20% sebulan keuntungannya. Yang medium ini 30 sampai 40% sebulan. Kalau yang high risk ini 50% sampai 150% per bulan. Ini berbanding lurus dengan resikonya ya. Jadi misalkan dari teman-teman mau investasikan $50. Jadi teman-teman mau ngambil low risk nih, gue low risk aja lah yang santai-santai aja. Nah itu kemungkinan sebulannya $3 sampai $10, udah stop gitu. Kalau misalkan kapitalnya $100, 5 sampai $20 ya stop. $500, 25 sampai $100 stop gitu. Ini medium risk, nanti dilihat aja di edukasi. Jadi teman-teman bisa mengatur keuangannya sendiri ya. Jadi contoh, gue mau menginvestasikan $50 nih. Berarti sebulan gue harus dapat segini gitu. Kayak gitu-gitu ya. Ini nanti ada kok, dilihat aja ada kok. Gampang ini. Ini maintain lot size setiap entry. Maintain lot size. Ini maksudnya lot yang dipakai itu selalu sama aja gitu. Jadi misalkan dalam 5 trading, 5 kali trading, ini 3 kali menang, 2 kali loss. Nah artinya kita menang 20%. Jadi contoh misalkan pertama menang 10, kedua menang 10, ketiga loss 10. Jadi tinggal 10 kan. Tinggal 10 menang lagi 10, jadi tinggal 20. Yang terakhir loss 10, jadi kita masih menang 10. Nah kita masih menang 20% dari 5 kali trading. Kayak gitu. Ini namanya harus di-maintain. Jadi lotnya sama. Jangan, nah ini ilustrasi yang salah. Ini sama, 20% juga menang, tapi uangnya salah. Ini karena tidak maintain lot. Karena greedy, maunya lot besar, mau cepat banyak uang, jadinya begini nih. Contoh, buka pertama profit $10. Yang kedua, menang juga, tapi lot yang banyak, lot yang lebih besar, jadi $20 menangnya. Habis itu yang ketiga malah loss, karena dibesarin lagi. Jadi loss $30, kan ya habis jadinya. Keuntungannya di sini jadi habis. Habis itu marah, naikin 0,3. Jadi $50, nih dapet gitu. Karena merasa, wah banyak ya dapatnya, nambah lagi 0,5. Ternyata loss 150, akhirnya jadi loss. Padahal win rate-nya ini benar gitu. Ini 60-40. 60% win, 40% loss. Win rate-nya udah benar, tapi kalau nggak di-maintain lot-nya ya sama aja. Kita nyari duit, bukan nyari win rate soalnya. Oke? Compounding strategi. Compounding strategi ini artinya kita kapital kita nggak ditarik-tarik ya. Cuman ya ini nantilah kalau misalkan teman-teman udah dapet keuntungan gitu. Misalkan dari kita ambil contoh dari $1.000. Misalkan sebulan kita mau $200 nih dapatnya. $200, ternyata bulan pertama dapat jadi $1.200. Nah bulan keduanya ini 20%-nya dihitung dari 1.200, bukan lagi dari 1.000. Ini namanya compound. Hitungnya dari 1.200 itu 240, jadi 1.440. Begitu juga masuk bulan ketiga, dihitungnya dari 20% dari 1.440. Ini namanya compound sampai seterusnya bulan ke-12. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan sudah 20% ini ditarik, 200 habis itu 1.000 lagi, ya berarti itu bukan compound gitu. Jadi itu tetap maintain di 20% aja, ya nggak masalah. Kan keuangan masing-masing orang beda. Oke, thank you. Ada pertanyaan nggak,
teman-teman nih. Kita udah selesai sampai sini. Cara hitungan untuk batasi stop loss di pips. Jadi gini Bang Iqbal Rizky, nanti di grup VIP-nya itu kita kasih sinyal itu langsung ada stop loss-nya berapa, take profit-nya berapa gitu. Jadi semua lengkap. Karena itu sambil Bang Iqbal belajar, nanti ikutin aja sinyal dari kita. Itu kan tadi kan ada sempat saya kasih rekomendasi lot ya, rekomendasi lot yang harus digunakan gitu. Nah itu digunakan aja dulu. Nanti tinggal settingnya aja, cara setting di MetaTrader 4 kalau kita kasih sinyal. Misalnya kita kasih sinyal langsung beli, stop loss di sekian, take profit di sekian. Nah ini Bang Iqbal cari tahu aja nih cara setting stop loss sama take profitnya kayak gimana gitu. Itu aja dulu yang Bang Iqbal cari. Sisanya tinggal ngikutin kita aja sama rekomendasi lot yang udah AB kasih tuh. Nah nanti sambil belajar nanti Bang Iqbal tahu sendiri kok. Tahap lanjutannya ada nggak Bang? Ada Bang di VIP ya Bang Kazanuchi. Nanti di VIP itu lebih ke advance Bang, memahami alur pasar, gimana cara ngatur psikologi, banyak lah di dalam. Minta recordnya Bang Abe, siap Bang. Cara gabung VIP, sabar ya Bang, 10 hari lagi. Nah 10 hari ini, Abe kasih waktu 10 hari untuk ngotak-ngatik tuh MetaTrader 4. Ngotak-ngatik MetaTrader 4, nanti di TikTok atau di Zoom lagi, ya bolehlah Abe ngajakin live supaya kita analisa bareng, ngasih-ngasih sinyal dikit-dikit lah. Cuman maksudnya dari 10 hari ini, coba teman-teman otak-atik aja dulu, buy stop tuh apa, gimana cara buka posisi, buka-buka aja dulu. Bang, kenapa grup tim miliarder dibukanya masih lama 10 hari lagi? Soalnya gini Bang Cesu, jadi kalau misalkan dimasukin semua, yang pemula-pemula nggak tahu caranya, yang ada habis. Gitu loh maksudnya. Yang ada habis. Kasihan gitu loh. Dia mau belajar tapi kok malah ini. Kalau market sedang spread, maksudnya gimana nih Bang Rendra nih pertanyaannya nih. Kalau market sedang spread, sebaiknya open posisi di market atau gimana? Bang sinyalnya di share, terus giliran mau masuk grup VIP-nya dipersulit. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana Bang? Nanti sinyalnya di share di grup VIP Bang Arifin. Semua sinyal disebarin di VIP nanti. Sabar aja ya. Otak-atik aja dulu MetaTrader 4-nya, nanti AB juga live di TikTok atau live di Zoom lagi. Kita analisa bareng. Setiap open berapa layer? Bang Yusuf, layer ini sebenarnya ditentukan dari keuangan masing-masing sih Bang. Ya kalau rekomendasi kita 5-6 lah. Karena range kita juga nggak besar gitu. Jadi misalkan range-nya itu eh, range-nya itu 600, ya udah dibagi 5 jadi per 100 per 10 pips. Sorry. Range-nya 60 pips jadi per 10 pips nambah layer gitu, Bang. Cara gabung VIP-nya nanti Bang 10 hari lagi baru dibuka. Atau nanti ya cobalah nanti dilihatlah. Siapa tahu bisa dipercepat. Saya cenderung ke scalping Bang Marlinton.
Lot size 0,15. Bang Jem. Boleh buka satu layer atau beberapa layer? Lebih baik Bang, kalau mau buka 0,15, Bang Jem, kalau mau buka 0,15 lebih baik dipecah Bang. Jadi beberapa layer. Berarti tinggal ngikutin sinyal kan? Iya Bang, tekur aja, tekur aja. Tinggal ngikutin aja, nanti sambil belajar supaya bisa mandiri. Jadi semua sinyal yang AB kasih, teman-teman punya perspektif sendiri juga gitu. Minimal depo 50 Bang Zainuddin. Teknik auto AM di ini Bang, di VIP nantilah share. Bersama indikatornya, bahkan ada robotnya juga kalau mau. Cuman robotnya semi manual, nggak ada robot full. Robot full itu cuman bikin hancur portfolio aja. Wah banyak banget ini yang nanya. Sabar ya, satu-satu nih. Bang Avandi. Enggak kok Bang, gratis Bang. Cuman butuh deposit aja ke akunnya. Supaya bisa B pantau. Sinyalnya gratis Bang, 62852. Berikan contoh dong analisa candle. Sabar-sabar Bang, saya jawabin dulu ya. Syarat VIP, tinggal buat akun aja Bang. Buat akun, deposit. Di support group nanti tanya-tanya aja di situ. Kapan live lagi Bang? Ya kalau memungkinkan setiap hari dong kita live Bang. YT reply, YouTube reply. Setiap hari kalau bisa memungkinkan AB live. Nanti pokoknya stay tune aja di grup, nanti dikasih tahu kapan live-nya. Nanti kita analisa bareng, ya nanti AB kasih lah satu dua sinyal. Kak Dian, pakai supply and demand Kak? Sinyalnya gratis, Bang 62852 sampai spam begini. Lot yang tertulis tadi untuk akun standar, standar Bang. Sinyalnya gratis ya, nggak bayar, cuma butuh deposit ke akunnya masing-masing. Nanti kita bareng-bareng buka posisi. Bang Ridwan, thank you Bang. Stay tune ya di grupnya. Tenang aja, bakal banyak live lagi kok nanti. Pokoknya kita akan edukasi, kita profit bareng. 200. Gimana scrollnya nih? Ya boleh tiap minggu juga nggak apa-apa. Daicun, Bang ngakalin spread lagi gede gimana Bang? OctaFX spreadnya apa nggak bisa kecil ya Bang? Itu udah kecil loh Bang, spread Okta itu udah kecil loh. Gede itu karena Abang baru pertama kali buka buka pasar, Abang langsung masuk, jadi spreadnya gede. Jadi kalau Abang ke pasar tradisional ya, ke pasar tradisional pagi, kalau pagi-pagi nih, itu pasti harganya tinggi-tinggi Bang. Karena apa? Rame orang datang. Tapi kalau Abang datangnya siang, itu kecil pasti harganya jadi murah gitu loh. Sama kayak Okta gitu ya. Kalau rame, ya harganya naik gitu loh. Banyak banget nih.
Scalping berarti pakai waktu berakhir bukan Bang? Maksudnya gimana nih Bang? Ini bukan binari Bang, nggak ada waktu berakhir. Ini forex, tidak ada berakhirnya ini. Ada batas waktunya nggak Bang gabung di grup VIP? Nggak ada Bang. Kapan aja mau masuk, ada duit, langsung aja kita profit bareng. Bang Novian, nggak usah Bang. Bang Novian kalau udah ada akun langsung ganti aja IB-nya. Jadi tinggal live chat aja saya mau ganti IB gitu. Di nanti chat di grup aja Bang, di support grup. Siap Bang Adang, stay tune ya di telenya. Bang Tajir 85, apa bedanya ketika OP misal 0,3, 1 OP dengan dipecat 3 entry, misal 0,1, 3 entry, total jadi 0,3 juga kan? Hasilnya ketika profit itu sama nggak yang entry 1? Beda Bang, jadi kita buat layer itu kalau ada struktur pasar begini gitu, agak susah sih di chart sih kalau ini. Jadi dibikin layer itu kita ngambilnya di bawah-bawahnya lagi Bang. Jadi ngambil di atas. Kalau harganya turun lagi dikit, diambil lagi. Turun lagi dikit, diambil lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan pada saat naik, otomatis yang layer ini jadi lebih besar keuntungannya daripada abang buka di sini langsung 0,3 gitu loh. Bang Zainuddin, kita pakai OctaFX Bang. Berapa lama di market Pak? Bang Narendra, 16 tahun lah kurang lebih. OctaFX Bang Pacik. Siap Bang, yang live boleh silakan. Stay tune ya di grupnya, ramein grupnya, jangan malu-malu.